Udah keluar gitu. Ush, mantap tapi kan. Gokil banget ini. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue mau mengajak kalian untuk nemenin gue ngebongkar shock depannya si Jamel. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat kalau gue tuh sempat cerita gue mau ngemodif atau ngebuat si Jamel tuh nggak kalah ganteng sama si masih beo guys. Nah, dari Ashok yang standarnya warnanya silver ini mau gue ganti dengan Ashok yang warnanya gold. Ini gue beli di online, harganya 700 sampai 800 ribu rupiah, kayak gue lupa range harga segitulah. Nah, ini dari Thailand guys. Tuh. Jadi selain akan mengganti Ashok ini, nanti kita akan ngebersihin juga sama ngeganti oli shocknya tentunya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ngeganti oli shock sendiri, mau ngebersihin shock depan sendiri, kalian bisa ikutin nih video gue kali ini, kita belajar bareng, oke? Sebelumnya kita harus siapin dulu peralatan atau kunci-kunci untuk ngebongkar shock depan Ninja R ini. Apa aja? Ini dia. Gue sediain 2 wadah besar untuk nyuci dalaman shock dan nampung oli shock bekas. Kemudian 1 wadah kecil untuk tempat baut supaya nggak berantakan. Setelah itu gue ambil kunci L yang besar dan yang kecil dengan ukuran 6, 8, dan 5. Kunci ring pas ukuran 22 untuk buka mur as roda depan. Lalu palu, obeng min, kunci T tapi berbentuk Y ini ukuran 14, 10, dan 8. Terus jangan lupa sepasang seal oli dan seal debu shock depan yang baru. Nah, ini sebagai cadangan kalau kali aja ternyata sealnya tuh udah rusak guys. Dan gue juga sediain sarung tangan. Oke, langsung aja pakai sarung tangan dulu. Setelah itu kita mulai lepas komponen kaki depannya si Jamel. Dimulai dari kaliper dulu. Habis itu lepas baut bottom shock deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, tadi gue ada sedikit kesusahan di bagian penyangga untuk gue mau ngelepas shocknya ini. Tadi kan gue berniat untuk nyangga rangkanya ini pakai dongkrak kan, terus dipakein kunci kayak gini. Nah, ternyata yang belakang itu kan gue nggak ada swing arm kan, dia pakai pedok doang kan, didirin kayak gitu, jadi dia agak miring. Jadi pakai dongkrak kayak gini tuh nggak bisa. Kalau orang-orang kan pakai tiang gitu kan, kayak gini buat diangkat segitiganya ini. Karena gue nggak punya guys, belum beli, kayaknya tuh butuh deh. Ternyata di bagian segitiga ini jadi kayak gini, disanggah. Tadi gue minta bantuan untuk ngangkat rangkanya sembari gue ngangkat pedok depannya si Ninja R tadi. Tinggal copot deh shocknya dua-duanya. Lelah juga guys, baru ngelepas roda depan doang padahal. Tidak. Jadi gue mau ngeluarin ini kan, mau ngeluarin shock ini kan, tapi mepet nih sama ubin, sama tanah. Jadi nih masih bisa, tapi bottom shocknya masih bisa gue tarik untuk ngasih space. Terus kayak, pada encok gitu. Udah kelepas satu, jadi kita bongkar satu dulu, nanti baru sebelahnya, oke? Jadi ya, yang pertama nih di dalam bottom shock ini itu ada baut L6. Nah, itu harus kita buka. Sepertinya sih harusnya lebih mudah kita buka waktu masih kepasang di segitiga, ya kan? Baru kita buka dulu. Oke, ini udah kebuka.
Ya, keluar deh. Gokil deh teman. Terus biar cepat kita gojlok-gojlokin. Guys, ini udah deh. Udah keluar gitu. Banyak sekali baunya. Ini udah habis. Oke, ini kita buka dulu sil debunya. Udah terlepas. Wah, terus di sini ada kawat kayak klip gitu loh. Klipnya si Shock. Nah, di sini ada seal oli. Ini udah kebuka. Oh, gue udah lepek banget, rambut gue udah kena oli. Sekarang gue mau keluarin isi Ashoknya ini. Ini ada sulingannya, ada pernya kayak gitu nih. Gitu loh. Bentar ya, kita cari bantuan. Jadi di sini gue minta tolong untuk bantu didorong tutupnya ini. Nah, setelah udah didorong kayak gini tuh kita tinggal congkel. Di sini ada klipnya. Nah, nih, udah kebuka klipnya, kita tinggal tarik. Nah, selesai deh. Kebetulan nanti ini kalau misalnya langsung ditarik dia bisa loncat. Udah, terima kasih udah kebuka tutup shock atasnya ini, karena kan nanti mau kita pindahin ya. Nah, ini nanti dicuci aja nggak apa-apa. Paling atas adanya, tolong diingat. Ada ring, setelah ring baru taruh ini dulu, nanti kita bersihin aja pakai bensin. Oke. Sulingannya guys, begini ya. Kita cuci dulu. Oh, tapi ini lebih pendek sedikit. Tuh, lebih pendek sedikit guys. Oke, sekarang langsung aja kita pasang. Oke, sekarang kita mau mulai merakit. Jadi yang pertama harus kalian masukin adalah yang tadi terakhir kalian keluarin, yaitu as ini. Dan di bawahnya jangan lupa ada per ya, sulingnya ini. Jadi ini sulingnya harus kalian masukin duluan, tapi ada pernya kayak gini. Nah, masukin. Hap. Habis itu kita masukin pernya guys. Nah, untuk per ini ya, dilap dulu. Pernya kalian jangan sampai pasangnya kebalik. Ini kalian lihat, ini tuh jarak pernya semakin ke bawah itu semakin rapat. Jadi yang semakin rapat ini posisinya di bawah, yang longgar ini tuh posisinya di atas. Jadi jangan kebalik seperti ini masukinnya ya, tetapi seperti ini. Yang rapatnya itu dia harus masuk duluan. Jangan lupa ada ring. Kita masukin ringnya dulu, baru kita masukin si tabung yang terakhir ini. Nah, ini udah ya, nanti udah tinggal kita isi aja olinya. Jadi gue belum tutup dulu karena harus dipasang dulu ke bottom shocknya. Karena kalau misalkan sekarang diisi, nanti dia lu belok sini silnya. Jadi gue buka deh.
Nah, ngebukanya tuh agak susah tadi karena dia tuh ternyata macet gitu di dalam. Jadi ini kenapa ini jadi rusak banget nih, istilahnya jadi rusak banget karena mau nggak mau harus gue getok kayak gitu loh, gitu. Jadi biar bisa keluar, tadi di sininya gue pakai obeng getok buat apa ya namanya, buat ngemecah dia lah, bukan ngemecah sih, tapi harus pelan-pelan ya. Nah setelah udah kepecah, baru deh tadi dicongkel pelan-pelan, udah. Nah tapi gue udah desperate banget karena nggak bisa karena aduh kesel banget. Nah daringnya di sini bisa cuci dulu, cuci keringin. Itu ada kuningannya juga, terus kalian cek itu bisa, kalau rusak kalian bisa beli juga. Tadi gue lihat di online juga ada kok guys. Tuh, udah, terus kita pasang deh seal oil yang baru. Ini dia, jangan kebalik masangnya. Ini seperti ini. Yang ada tulisan atau angka-angkanya itu ada di atas. Gitu. Setelah semua pasang, kita jangan lupa pasang bautnya. Terus jangan lupa ya, pas mau bautin kayak gini, ini ada ringnya nih, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau misalkan nanti ringnya kalian nggak pasang, ini bisa terjadi kebocoran guys dari dalam nih ringnya. Tuh, oke. Nah, kita pasang. Dan sebelum kita baut ke dalam shock, jangan lupa untuk kasih lock tip. Kayak beauty vlogger gitu nggak sih gue? Jadi lock tip ini atau trick lock ya, ini fungsinya untuk ngunci si bautnya. Ini tuh kayak lem gitu loh guys. Nah ini kalian tinggal kasih di satu sisi aja, jadi kalian tinggal garis, nggak usah kalian balurin semuanya gitu, karena nanti pas kita putar di dalam shocknya itu, di dalam tempat bautnya itu kan nyebar sendiri gitu. Jadi kalian juga kalau yang suka bongkar pasang ya, kalian harus punya lock tip juga guys, supaya itu misalnya kalian mau lepas baut ya emang harus kencang banget, kalian bisa pakai lock tip itu. Nah ini nanti tinggal kita kasih oli shocknya aja, tapi sebelum itu gue mau lanjut ke yang sebelahnya nih, oke? Nah ini ada yang baru sebelahnya. Jadi caranya masih sama seperti yang pertama tadi ya. Jadi kita tinggal masukin dulu. Jangan lupa dipakai lock tip lagi, oke? Nah guys, sebenarnya untuk bongkar pasang shock ini kayak gue lah ganti shock itu sebenarnya susah gampang sih. Susahnya ya tadi itu ada beberapa part yang gue tuh nggak kuat ngebukanya, kayak baut yang di shock bawah, terus seal oilnya yang di bottom shock, sama tutup shock atasnya itu. Tapi kalau misalkan kalian punya alat-alatnya ya, misalkan kalian punya ragum atau apa sih namanya, pegangan gitu buat memegang si bottom shocknya biar nggak muter-muter saat kalian buka baut bawahnya, atau terus kalian juga ada orang yang bantuin di rumah, itu pasti bisa kok. Tapi kalau misalkan kalian ragu, kalian serahin aja ke bengkel, oke? Setelah ini kita tinggal pasang oli shock aja guys.
Nah, akhirnya. Oke, di sini gue udah ada gear oil atau oli gardan ya. Nah ini kalian bisa lihat yang gue pakai adalah yang tipe ini, merek ini. Baru coba, direkomenin sama temen. Waktu itu gue sempat nanya-nanya ke Yohan itu yang punya Kotix ya. Waktu itu yang shocknya gue pakai di si Jamel. Jadi kan karena dia udah ahli di bidang shock, jadi gue nanya sama dia oli shock depan tuh yang bagus apa. Dia saranin oli gardan yang SI-nya 90. Nah ini dia olinya, gue pakai yang TMO lubrikan ini. Nah mereknya sebenarnya dia bilangnya apa aja, cuman setelah gue tanya-tanya sama Bang Ardi tuh ada, kalian boleh lihat-lihat Instagramnya, dia tuh juga ahli di perolian. Nah dia nyaranin untuk pakai TMO ini, jadi oli shock depannya si Jamel. Sekarang kita coba. Nah untuk takarannya, as yang baru ini ukurannya lebih pendek. Jadi gue nanya-nanya sama Bang Ardi karena dia juga ngerti juga. Gue tanya takarannya, dia nyaranin untuk pakai 235 sama 245. 235 ini sebelah kiri gue. Nah untuk yang sebelah kanan atau yang ada piranti-piranti pengereman ya, seperti ada disk, terus ada kalipernya, itu kan ada di sebelah kanan kan kalau di motor Ninja. Nah ini dipakein oli shocknya yang lebih banyak 5-10 mili guys. Jadi nanti akan kita pakein 245. Kayaknya lebih enak kalau gue pasang dulu ke motor deh, baru nanti setelah kepasang tinggal tuang. Jadi nanti pas mau masang tutupnya ini dia udah ada pegangannya itu loh, itu segitiganya kan, tinggal kita dorong aja. Nah, kita pasang dulu aja ya. Sekarang gue mau tuang oli shocknya dulu. Gue beli sebotol ini 50.000. Gue mau infoin juga karena banyak juga ada beberapa saran yang nyaranin tuh gue untuk oli shock bisa pakai oli hidrolik. Kalau oli hidrolik itu kan yang biasa buat pakai alat-alat berat gitu kan. Tapi sih ya kayaknya sih gue belum tahu sih rasanya. Cuman waktu itu gue nyarinya agak susah guys. Dan pun kalau harus cari oli hidrolik itu kalian harus cari yang bagus. Nah cara ngeceknya itu, misalnya kalian punya dapat oli hidrolik nih, terus kalian taruh di botol gitu ya, terus kalian kocok-kocok. Nah kalau yang bagus tuh harusnya nggak ada buihnya atau nggak ada busanya gitu loh, jadi nggak ada gelembung-gelembungnya. Nah udah, terus tinggal ditutup. Jangan lupa ada klipnya. Nah ini kalau kita udah pasang di sini harusnya lebih gampang nutupnya ya. Ini tinggal kita tekan dulu ya. Nah ini kayaknya nanti kesangkut sama si stang itu loh, apa dorong aja. Nah masuk. Nah nanti tinggal kita masukin klipnya. Bismillah. Hop. Oh iya. Ternyata sudah dipakai oli. Dia cukup keras. Dikit lagi. Gokil. Kalian bayangin gak sih? Mantap tapi kan. Nah setelah ini kita lakukan hal yang sama untuk di sebelahnya. Gokil banget ini, gue udah selesai pemasangannya. Lihat ya, di luar udah sampai gelap dari terang. Aduh mantap banget. Nah ini sebenarnya udah tinggal pasang roda kan sini, tapi ini pemasangannya besok aja gue lanjutin karena besok gue harus ada kegiatan lagi. Karena udah mau istirahat, jadi gue tempel kayak gini aja biar kalian bisa lihat lah seenggaknya kayak gimana sih setelah asnya ini kita ganti warnanya. Tuh kan udah bener-bener 100% diselesain karena ya itu tadi gue capek banget guys. Karena ini ngeluarin tenaga ekstra gitu loh.
ngeden gue, ya ampun. Nah pokoknya seperti ini, kira-kira nanti fullnya jadinya kayak gimana itu akan segera, pokoknya insya Allah secepatnya setelah Jamel udah kepasang, body-bodinya kepasang, jadi kelihatan. Nah tapi yang gue suka ini adalah warna gold, ini gold muda, jadi masih senada sama kalibrasi Jamel. Jadi memang konsepnya nanti gak usah ngomongin konsep sekarang sih, nanti aja udah jadi kalian tungguin aja si Jamel mau gue bikin kayak gimana lagi. Sebelum gue closing, satu lagi nih gue mau kasih tahu juga ke kalian, mungkin sebagian dari kalian yang ngikutin projectnya Jamel mungkin ada pengen tahu kenapa si Jamel tuh gak kesentuh lagi, gak ikut balap lagi. Jadi permasalahan yang terakhir adalah itu bukan hanya dari mesinnya aja, tapi ya kaki-kaki, footstep yang sebenarnya udah gue berkali-kali omongin di video-video gue sebelumnya. Itu bener-bener harus dipastiin dulu, jadi nanti pas gue latihan semua yang di luar mesin tuh udah harus aman, udah harus enak buat si rider. Jadi harusnya udah tinggal setting-setting mesin aja sih gitu. Jadi nanti insya Allah kalau ini udah beres semuanya, kita akan ikutin lagi, karena sebenarnya mesinnya udah gue ada yang berubah dikit lagi, jadi gue sebenarnya juga penasaran gimana hasilnya mesin yang setelah gue korek yang kedua ini. Udah, karena udah malam, gue udah ngomongnya udah ngalor ngidul, udah ngaca deh, udah pokoknya thank you banget buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga video ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi, apa yang gue lakuin ini kalau salah kalian bisa kasih masukan di kolom komentar. Jangan menghujat karena gue masih belajar, jadi ambil yang baik-baiknya aja. Kalau saya yakin masih bisa ditanyakan sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Oke? Jangan lupa follow juga Instagram gue Mel sama Lia. Thank you, bye.